Kita ikuti Warta Berita RRI Tua. Selamat pagi, saudara. Itulah dua topik berita utama mengisi Warta Berita edisi Sabtu 11 September 2021. Berita-berita tersebut akan dirangkaikan dengan sejumlah berita lain yang berhasil dihimpun oleh redaksi pemberitaan RRI Tual. Bersama saya, Muhammad Tahir Harbun. Inilah Warta Berita selengkapnya. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Mari kita patuhi protokol kesehatan, putus mata rantai penyebaran COVID-19, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Polres Tual kembali menahan 3 tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan peredaran minuman keras ilegal. Hasan Borut dengan laporan selengkapnya. Terus berperang melawan narkoba dan minuman keras yang beredar di masyarakat, jajaran Polres Tual akan terus berupaya semaksimal mungkin. Salah satunya dengan kembali ditahannya 1 pengedar narkoba dan 2 penjual minuman keras di kedua wilayah ini. Kapolres Tual AKBP Dex Emmanuel Samson Manuputi mengatakan untuk penyalahgunaan narkoba sudah ada 1 tersangka yang ditahan, sedangkan untuk miras ilegal sendiri ditahan 2 tersangka dari Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Saat ini ketiganya diamankan pada Polres Tual dan sedang menjalani pemeriksaan oleh pihak penyidik. Yang pastinya namanya seperti ini pasti akan kita laksanakan penangkapan ataupun ini miras ini ya di wilayah Kabupaten Kota Tual ini. Pasti kalau ada yang masuk ya kita pasti amankan juga. Maksudnya ya tidak hanya dari dalam saja, tapi juga kita mengantisipasi dari luar juga untuk masalah miras. Tapi memang kan kebanyakan kalau Shopee ini kan memang lingkupnya kan biasanya kan lingkup internal ya, dia kan lokal. Tapi kalau memang nanti ada juga masuk dari tempat lain, ya pasti akan kita amankan juga. Terkait miras ilegal sendiri, Manuputi mengatakan mereka menggunakan peraturan daerah atau perda yang mengatur terkait miras dan pihaknya terus berkoordinasi dengan kedua pemerintahan daerah ini demi memberantas cikal bakal gangguan Kamtipmas di masyarakat saat ini. Demikian, Hasan Syarifudin Borut, Ketua DPRD Kota Tual, melaporkan untuk Hari Bakti Radio ke-76 tahun 2021. Vaksinasi massal yang dicanangkan Polres Tual masih menyasar mahasiswa di kedua daerah ini. Selengkapnya dilaporkan Gusti Putu Wisnawa. Vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh Polres Tual sebagai bentuk akselerasi dengan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pencapaian target nasional saat ini kembali membidik mahasiswa. Penjelasan ini disampaikan Kapolres Tual AKBP Dex Emmanuel Samson Manuputi kepada RRI. Dikatakan, hingga tanggal 15 September mendatang, pihaknya akan turun ke kampus-kampus untuk melaksanakan vaksinasi massal. Sedangkan untuk SMP dan SMA masih dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan daerah. Kita laksanakan di tempat-tempat umum. Ya, rencana nanti sampai dengan tanggal 15 kita akan mobile ke sekolah-sekolah dalam hal ini universitas-universitas, ya kan? Kalau untuk sekolah-sekolah SMA dengan SMP nanti kita menunggu koordinasi dengan pihak Kadinkes karena kan usia di atas 12 tahun harus didampingi oleh orang tua untuk pelaksanaan vaksinasi. Jadi akan kita koordinasikan dulu, kalau memang nanti sudah bisa akan kita laksanakan juga kita mobile ke SMA-SMA ataupun ke SMP-SMP yang sudah bisa untuk divaksinasi. Kapolres berharap dengan sasaran vaksinasi yang sudah bisa menjangkau langsung di tempat seperti halnya rumah ibadah dan kampus dapat meningkatkan capaian target serta motivasi masyarakat untuk ikut vaksinasi sebagai program kesehatan pemerintah di tengah masa pandemi ini. Demikian Kolonel Laut Pelaut I Gusti Putu Wisnawa MTR Hanla dan Lanal Tual melaporkan untuk Hari Radio ke-76 tahun 2021. Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara, Albert Efruan, mengapresiasi langkah Pemda Maluku Tenggara dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah melalui PK Siang. Namun Efruan juga mengharapkan agar program ini tetap berlanjut. Karena selain memiliki nilai ekonomi, kearifan lokal, penghargaan TPID terbaik se-Nusantara bagi program PK Siang ini
dirasa sudah menjadi motivasi tersendiri bagi pemerintah daerah Maluku Tenggara. Sebagai wakil rakyat, Efruan menegaskan pihaknya selalu mendukung Pemda Malra secara kelembagaan dari sisi penganggaran untuk pengembangan PK Siang demi masyarakat Maluku Tenggara pada umumnya. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Mudahkan masyarakat dalam proses peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia luncurkan sejumlah aplikasi. Berikut laporan Samsudin Zaki. Untuk memudahkan masyarakat dalam proses peradilan, terutama di masa pandemi COVID-19, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meluncurkan sejumlah aplikasi yang dimaksud mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal tersebut disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Tual, Rosyadi SHMH, ketika dikonfirmasi terkait manfaat aplikasi tersebut. Visi Mahkamah Agung adalah mewujudkan peradilan yang agung. Dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, Mahkamah Agung sudah meluncurkan beberapa aplikasi, beberapa program dalam pelaksanaan peradilan agar tujuan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah itu bisa terwujud. Jadi untuk itu Mahkamah Agung sudah meluncurkan aplikasi e-court ya untuk proses persidangan, untuk perkara perdata dan proses persidangan secara litigasi. Rosyadi menegaskan, dengan hadirnya aplikasi inovasi tersebut, masyarakat dapat mengikuti proses persidangan dengan biaya yang murah serta cepat dalam pengurusannya. Diharapkan diluncurkannya aplikasi inovasi itu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam wilayah kerja Pengadilan Negeri Tual untuk mendapatkan informasi seputar masalah peradilan dan penanganannya khususnya di masa pandemi COVID-19. Demikian saya Samsudin Zaki SH, Ketua Pengadilan Agama Tual, melaporkan untuk ulang tahun RRI ke-76. Dengan bahasa Kei, Safsafu pun mengatakan berbagai jabatan dan tugas penting yang diraih generasi saat ini adalah hasil dari jeripaya berkebun yang digeluti generasi tempo dulu, dan nilai-nilai dari aktivitas berkebun itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Terlepas dari itu, tapi itu pikirannya kita punya orang tua-tua tuh baru pegawai sekarang. Teten liner utak as ibak neve menanfaat itu di teten melai sampai jadi ternyata kalau kita jadi pegawai apapun tapi tetap mesti punya kebun. Selain di pinggir rumah kita cari lahan sedikit di mana kita berkebun, karena di kebun itu mendapat sebuah kebahagiaan yang tak terbilang dengan kata-kata. Saya sendiri paling bahagia kalau dengan suami tinggal di kebun sampai 1 minggu. Ya, saya mengajak kita semua tolong menganggap kebun itu bagian yang paling erat dengan kita dan tidak terpisahkan dengan kehidupan kita masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Pemerhati budaya Kei yang juga mantan Kadis Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara itu mengaku di tengah menjalani aktivitas berkebun di masa purna tugasnya dan akan mengeluti secara serius. Sebagai perempuan Kei yang cinta akan warisan leluhur, Safsabun minta masyarakat kedua daerah ini tetap menanam rasa memiliki tanah Kei yang dapat diolah dan bermanfaat khususnya di masa pandemi saat ini. Saudara, Radio Republik Indonesia memiliki sejarah yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia dan menjadi media yang terus berbenah diri di era konvergensi tanpa melupakan jati diri dan semangat Tri Prasetya RRI. Di usia yang ke-76 tahun, tanggal 11 September 2021, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti komentar RRI dengan judul Transformasi Radio Republik Indonesia bersama Poli Laian. Selamat pagi. Saudara, angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 11 September 2021, genap berusia 76 tahun, atau lahir sebulan setelah bangsa ini merdeka, 17 Agustus 1945. Dengan kemerdekaan bangsa Indonesia ini,
RRI ikut menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan Proklamator Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Sejalan dengan momentum Hari Bakti Radio yang kini berusia 76 tahun, tentu seluruh angkasawan terus mentransformasikan pesan-pesan pembangunan yang dimulai dari pemerintahan pusat hingga di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Oleh karena itu, RRI dari waktu ke waktu terus merubah diri tidak hanya dari bentuk dan jati diri setiap angkasawan-angkasawati, akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi dewasa ini telah memasuki era digitalisasi dan konvergensi media yang begitu pesat. Apalagi pertumbuhan media-media online yang hampir dipastikan menggeser media-media mainstream, membuat para pengambil kebijakan terus memeras energi untuk berbenah terhadap lembaga negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang penyiaran. Tidak hanya itu, lembaga penyiaran publik RRI yang tersebar di seantero negeri memiliki aset triliunan rupiah disertai SDM yang kini mencapai 2.000-an itu tidaklah ketinggalan dari media lain yang sama-sama ikut membangun dari aspek informasi dari semua lini kehidupan di hajat manusia. Sebut saja LPP RRI yang kini tidak hanya didengar, akan tetapi memiliki portal RRI Playgo dengan berbagai saluran informasi dari audiovisual atau lazim disebut tonton apa yang Anda dengar melalui RRI Net-nya, Voice of Indonesia, dengan ragam bahasa asing yang dipancarluaskan ke luar negeri. Program 3 Berita Berjaringan Nasional, Channel 5, RRI Online, Beyond, dan editorial yang berkedudukan di ibu kota Jakarta. Sementara ratusan stasiun penyiaran yang tersebar di 34 provinsi dan kabupaten kota ikut bertanggung jawab sebagai perekat bangsa dan ikut mengawal batas negara di daerah 3T-nya dalam satu komando atau semboyan RRI-nya, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-76 tahun. Sekian komentar. Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Vaksinasi massal yang digencarkan Polrestual masih menyasar mahasiswa di kedua daerah ini. Mudahkan masyarakat dalam proses peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia meluncurkan sejumlah aplikasi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Tahir Hanebun, Bupati Maluku Tenggara, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-76 tanggal 11 September 2021. RRI tangguh, tumbuh, sehat, dan kuat. Suarakan Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Sekian Warta Berita Daerah RRI Tual. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, batu
RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Trika setia landasan kerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi